Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori DHCP dan SPI yang bertujuan untuk memahami konsep otomatisasi IP address dan manajemen switch secara modern. Langsung saja kita mulai. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang bertugas memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Fungsi utamanya yaitu mengalokasikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis tanpa konfigurasi manual. DHCP server, perangkat seperti router atau server yang menyimpan pool IP dan mendistribusikannya ke klien yang diminta. DHCP klien, perangkat pengguna seperti PC, laptop, atau smartphone yang menerima konfigurasi IP dari server. Kenapa harus menggunakan DHCP? DHCP menjadi standar wajib di jaringan modern karena 3 alasan utama berikut. Yang pertama, pemberian IP otomatis. Perangkat langsung mendapat IP begitu terhubung dan tidak perlu input manual satu persatu. Yang kedua, mengurangi human error, menghilangkan risiko duplikasi IP atau salah ketik yang sering terjadi saat konfigurasi manual. Yang ketiga, skalabilitas tinggi, sangat efisien untuk jaringan dengan puluhan hingga ribuan perangkat seperti sekolah, kantor, atau kampus. Jaringan tanpa DHCP, konfigurasi manual berpotensi bermasalah. Tanpa DHCP, setiap perangkat harus dikonfigurasi IP-nya secara manual oleh administrator. Risiko human error, kesalahan mengetik IP dapat menyebabkan konflik alamat dan perangkat tidak bisa terhubung. Yang kedua, tidak efisien. Bayangkan jika mengkonfigurasi 50 PC satu persatu akan sangat membuang waktu dan tenaga. Lalu selanjutnya, sulit dilacak. Tidak ada catatan terpusat tentang IP mana yang sudah digunakan oleh perangkat mana. Jaringan dengan DHCP. Dengan DHCP, seluruh proses pemberian IP berjalan otomatis, cepat, dan terorganisir. Seperti di lingkungan sekolah, puluhan PC di lab komputer langsung mendapat IP saat dinyalakan, yang memudahkan guru agar tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu. Lalu kantor dan perusahaan. Karyawan baru cukup colok kabelan dan langsung terhubung ke jaringan perusahaan secara otomatis. Lalu yang ketiga, hotspot publik. Pengunjung hotspot langsung mendapat IP dan bisa browsing tanpa perlu pengaturan manual di perangkat mereka. Selanjutnya di sini ada cara kerja DHCP yang menggunakan proses DORA. DHCP bekerja melalui 4 tahap yang dikenal sebagai DORA, mulai dari permintaan hingga IP diberikan. Yang pertama ada discover atau pencarian. Tahap pertama ini dimulai ketika sebuah perangkat seperti komputer atau laptop baru terhubung ke jaringan dan belum memiliki alamat IP. Lalu yang kedua, offer atau penawaran. Setelah menerima pesan discover, DHCP server akan merespon dengan mengirim pesan DHCP offer. Pesan ini berisi alamat IP yang tersedia, subnet mask, default gateway, DNS server, dan masa sewa IP. Lalu yang ketiga, request atau permintaan. Klien kemudian memilih salah satu penawaran yang diterima dan dikirimkan oleh DHCP request kepada server. Pesan ini menandakan bahwa klien ingin menggunakan alamat IP yang ditawarkan tersebut. Lalu yang keempat, acknowledgement atau konfirmasi. DHCP server mengirim pesan DHCP ACK atau acknowledgement sebagai tanda persetujuan. Setelah ACK diterima, IP resmi diberikan kepada klien, konfigurasi jaringan diterapkan, dan klien dapat mulai berkomunikasi di jaringan maupun internet. Proses DORA berlangsung dalam hitungan detik. Setelah ACK diterima, klien dapat langsung berkomunikasi di jaringan menggunakan IP yang sudah dialokasikan. Selanjutnya di sini ada SVI atau Switch Virtual Interface. Apa itu SVI? SVI atau Switch Virtual Interface adalah antarmuka yang dibuat pada switch layer 3 untuk memberikan alamat IP pada switch itu sendiri, bukan pada port fisiknya.
SPI biasanya dikonfigurasi pada VLAN 1 atau default atau VLAN manajemen khusus. Di sini ada interface fisik port VLAN seperti Flash Ethernet atau Gigabit Ethernet menghubungkan perangkat ke PC, sedangkan interface virtual atau SPI menggunakan interface logis seperti interface VLAN 1 digunakan untuk manajemen switch via IP. Fungsi SPI dalam jaringan. Yang pertama, manajemen switch via IP. SPI memberikan alamat IP pada switch hingga administrator dapat mengaksesnya melalui browser atau CLI dari jarak jauh. Yang kedua, remote management seperti telnet atau SSH. Dengan SPI aktif, admin bisa login ke switch menggunakan telnet atau SSH tanpa harus berada di depan perangkat. Yang ketiga, monitoring dan administrasi. SPI memungkinkan pengguna protokol seperti SNMP untuk memantau status switch, log, dan performa jaringan secara terpusat. Kemudian di sini ada contoh implementasi DHCP dan SPI. Contoh topologinya yaitu DHCP server, lalu ke switch, kemudian ke PC. Dalam contoh skenario nyatanya yaitu router berfungsi sebagai DHCP server dengan pool IP 192.168.1.1 hingga 100. Kemudian switch dikonfigurasi SPI VLAN 1 dengan IP 192.168.1.2 untuk manajemen. Lalu yang ketiga, PC client terhubung ke switch dan menerima IP otomatis via DHCP. Kemudian admin dapat remote access ke switch melalui IP SPI menggunakan SSH. Kerjasama antara DHCP dan SPI. DHCP mengelola IP client, sedangkan SPI mengelola akses ke switch. Kesimpulan dari DHCP yaitu otomatisasi pemberian IP address melalui proses DORA yang dapat menghemat waktu, mengurangi error, dan scalable untuk jaringan besar. Kesimpulan dari SPI yaitu interface virtual pada switch yang memungkinkan manajemen jarak jauh via IP, telnet atau SSH, dan monitoring jaringan. Kemudian sinerginya yaitu DHCP dan SPI bersama-sama menciptakan jaringan yang otomatis, terkelola, dan efisien yang menjadi fondasi penting bagi administrator jaringan. Sekian untuk video teori DHCP dan SPI. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.